Ustadz, wanita hamil dan menyusui boleh mengganti puasa dengan bayar fidyah. Cara bayarnya gimana? Contoh hutang puasa 2 hari, gimana bayarnya? Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Ini satu kelompok. Kelompok kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tidak sanggup, sakit mah akut. Jangan puasa ya Pak. Kenapa? Ususnya sudah bolong. Jangan puasa, diabetes meletus. Kalau enggak kena makanan gemetar. Setelah masuk, alhamdulillah. Tapi jangan dibuat-buat. Nanti jam 9, mah gemetar. Jadi ada 2 kelompok. Ada yang bisa mengganti di bulan yang lain, ada yang enggak bisa. Yang enggak bisa mengganti ini yang bayar fidyah terus. Orang tua 70 tahun, jangan dipaksa. Mak saya 70 tahun, saya tanya, mak sanggup puasa? Silakan puasa. Kalau enggak sanggup, saya bayarkan fidyah. Jangan dipaksa. Ini ada jamaah, Ustadz, mak saya paksa. Kenapa? Karena dulu waktu kecil saya dia paksa. Oh jangan. Nah, ibu hamil dan menyusui itu masuknya kemana? Apakah dia masuk golongan yang mengganti di bulan yang lain, atau masuk yang bayar fidyah? Karena tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah, ulama berijtihad, maka di situ letak ikhtilafnya. Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengatakan, perempuan yang hamil menyusukan anak dulu puasanya tinggal, maka mereka mengqadha saja. Qadha saja, qadha ganti di hari yang lain. Enggak bisa Pak Ustadz. Sampai sekarang belum bisa ganti. Kenapa? Tahun pertama hamil. Tahun kedua nyusukan anak. Tahun ketiga nyusukan anak 2 tahun. Tahun keempat adiknya nyusul. Nanti setelah anaknya besar, umur 5 tahun, 6 tahun, SD, ibu sudah kuat, baru diganti. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, mereka berpakai pada pendapat mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i, ini ada perbedaan. Kalau ibu itu tidak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena anaknya, ibunya sehat, tapi anaknya ini janinnya lemah, Bu. Kalau enggak makan nanti anaknya kurang asupan gizi, nanti bisa sakit. Maka kalau ada unsur anaknya, ada unsur di luar dirinya, maka dia kena 2, qadha plus fidyah. Kalau di waktu malammu kau masih terjaga, buka mata, masih nampak jam dinding, bangunlah, ambil wudu, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, baca yasin, istighfar. Kalau nanti malam kau tidur, tiba-tiba matamu terbuka, kau tengok TV masih hidup, niatmu menonton TV, rupanya TV yang menonton kau. Matikan TV, pergilah ke kamar mandi, berwuduklah. Kalau nanti malam kau masih bisa tidur, tiba-tiba kau terbangun karena suara handphone, matikan handphonemu, pergi ke kamar mandi, berwuduklah. Ada saatnya nanti ketika kau bangun, gelap, handphone tak ada, TV tak ada, jam tak ada, yang terdengar hanya suara marabbuka. Bagaimana hukum membayar fidyah puasa dengan uang? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tak sanggup puasa, fidyatun, maka mereka membayar fidyah. 3 pembahasan. Pembahasan pertama, siapa yang tak sanggup puasa itu? Tak sanggup puasa di Ramadan, tak sanggup di Syawal, tak sanggup di Zulqa'dah, tak sanggup di Zulhijjah, tak sanggup di Muharram, sampai mati tak sanggup. Kenapa dia tak sanggup? Pertama, karena tua renta 70-80. Yang kedua, sakit mah akut, sakit usus akut.
buah pinggang sudah dicabut, tinggal sebelah, tak bisa puasa. Mereka inilah yang membayar fidyah. Berapa fidyah itu? Fidyah itu 1 mud. Zakat fitrah 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 7 on setengah. Batas minimalnya 7 on setengah. Jangan kurang dari 7 on setengah untuk 1 hari. Tapi yang paling afdal adalah kasih makan fakir miskin sehari lengkap. Makan pagi, makan siang, makan malam, lauknya, cuci mulutnya, buahnya, bagus. Kalau kaya, kasih per paket. Paket sarapan pagi, paket makan siang, paket makan malam, menurut standar Pekanbaru. Kalau susah, tak sanggup, batas minimal pakai fidyah 1 mud 7 on setengah 1 hari. Kepada siapa dibayarkan? Fidyatun ta'amu miskin, kepada orang miskin. Apa definisi miskin? Fakir ada income, fakir tak ada income sama sekali. Janda tua, laki tak ada, anak tak ada, sebatang kara. Fakir tak ada income. Miskin ada income, tak mencukupi kebutuhan. Standar hidup Pekanbaru misal 3 juta, misal dia pendapatannya 1 juta, berarti dia miskin. Standar upah minimum regional berapa? Di bawah standar itu miskin. Boleh dia menerima, kasihlah ke dia. Boleh tak menunda mandi besar sampai pagi karena malu sama mertua kalau mandi sebelum imsak? Imsaknya sekarang jam piro? Imsak saiki jam piro? Imsak di Pekanbaru Riau jam 4.49. Imsak atau subuh, itulah anggap aja subuh lah. Masalah mandinya sebelum subuh atau setelah subuh, no problem. Mandinya sebelum subuh atau setelah subuh, tak masalah. Yang jadi masalah adalah hubungannya kapan. Yang tak boleh itu hubungannya setelah subuh. Nah, itu yang tak boleh. Adapun hubungannya sebelum subuh, mandinya setelah subuh tak masalah. Mana dalilnya? Ada satu bab khusus dalam Sahih Bukhari. Bab tentang orang masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Puasanya sah. Nabi SAW idza qada hajatahu, kalau dia menunaikan hajatnya, dia berhubungan, kadang dia mandi, tapi kadang dia berwudu saja, lalu kemudian dia tidur. Oleh sebab itu maka kesimpulannya, kalau ada orang dalam keadaan junub, lalu kemudian masuk dia azan subuh itu dalam keadaan junub, puasanya sah. Setelah lewat 10 menit, 20 menit, baru dia mandi. Udah dikira-kira suami, dikira-kira mertuanya udah sampai subuh. Menggunakan obat-obat, laki-laki pakai obat kuat. Orang yang biasanya pakai obat kuat karena dia tak kuat. Laki-laki yang lemah syahwat, nama penyakitnya inin. Dalam kitab fikih tengok inin. Orang yang kena penyakit ini dianjurkan berobat setahun. Laki-laki yang setahun berobat tak sembuh, istrinya boleh menggugat ke pengadilan. Namanya uyub musyawwahah dalam kitab fikih. Jadi Pak Ustadz boleh. Dia udah 3 tahun, gugatlah pengadilan. Tapi kemudian dimakannya lah pil obat kuat, Viagra. Setelah itu jantungnya pun meletup, pus mati. Kap 70 diisi minyak pesawat, meletup lah. Boleh berobat dengan obat yang syar'i, tidak menimbulkan efek samping, hanya untuk memperbaiki yang tak baik. Adapun memperturunkan hawa nafsu yang tidak hiperseks, maka haram hukumnya karena menyakiti pasangan. Berhubungan kelamin adalah ibadah untuk punya anak,
menyalurkan libido seksual, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu seperti orang kafir. Itu mesti dipahami dalam Islam. Ustaz, bagaimana hukum zakat fitrah dengan uang? Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad zakat menggunakan makanan pokok. Mazhab Syafi'i makanan pokok, mazhab Maliki makanan pokok, mazhab Hambali makanan pokok. Lalu yang membolehkan uang, mazhab Hanafi. Dalilnya, ughnuhum lihadzal yaum, buat mereka kaya hari ini. Semalam mereka ngemis, kemarin mereka ngemis, buat hari ini mereka kaya cukup, nggak minta-minta. Lalu kamu kasih dia beras, dia nggak minta. Kalau dikasih uang, dia nggak minta juga. Maka beras dengan uang sama, cukupkan dia. Oleh sebab itu maka Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir mengatakan, walaupun Syekh Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i, tapi kata beliau, saya lebih condong cenderung memilih mendapat Hanafi. Karena untuk tahun ini, masa ini, zaman ini bagus pakai uang. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karakter. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. لا تدعن يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah. Syekh, saya pusing. Mau dapat Lailatul Qadar, ada yang bilang malam 27, ada yang bilang enggak, tiap tahun pindah-pindah. Ada yang bilang malam ganjil. Terus kalau salah hitung, malam ganjil di negeri ini, di negeri lain. Bagaimana cara saya bisa dapat Lailatul Qadar? Dah usah hitung, dah usah pusing, dah usah berdebat. Lailatul Qadar, yakin jatuhnya di 10 malam terakhir. Betul. Malam ganjil, malam genap, malam 27, malam 26, malam 25, dah usah diperhatikan. Anda punya tugas satu, setiap malam di sisa 10 malam terakhir adalah i'tikaf, tahajud, baca Quran sampai subuh. Berkegiatan baik dan dakwah, kegiatan amal salih, pasti di salah satunya Anda dapat Lailatul Qadar. Kalau sudah dapat Lailatul Qadar, berarti Anda sudah mendapatkan nilai ibadah lebih dari 83 tahun. Bukankah pada satu saat ketika Rasul sedang tidur, datang orang kafir bernama Da'sur menghunus pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu sekarang? Dengan tenang dan tegar Rasul menjawab, Allah yang akan menolong saya. Mendengar kalimat Allah, Da'sur gemetar, pedang jatuh, diambil oleh Rasul. Kalau sekarang saya balikan pedang ini ke lehermu, siapa yang akan menolongmu, Da'sur? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Diberikan pedang itu oleh Rasul. Jangan ulangi lagi perbuatanmu. Dua sisi dari cerita pendek ini. Pertama, bagaimana mudahnya Rasul memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi jiwanya. Yang kedua, kalimat Allah ketika diucapkan oleh Rasul yang batinnya bersih, menggetarkan Da'sur, menggetarkan hati orang. Ibadah lain kelihatan bisa dinilai, tapi puasa tidak bisa dinilai. Belum pernah saya dengar orang bilang, teman kita puasanya mantap betul ya. Kok tahu kamu? Beludah terus. Nggak ada hubungannya.
Oleh karena puasa ibadah sirri, ibadah abstrak, maka yang terbentuk dari ibadah ini pertama keikhlasan. Ini sikap hidup yang paling penting. Orang lain mau puji atau tidak bukan soal. Orang lain mau dengar atau tidak bukan soal. Ini urusan saya dengan Allah. Marilah hidup dengan ikhlas. Beramal ikhlas. Saya menyantuni yatim bukan karena disorot TV, bukan karena masuk majalah, bukan karena dimuat koran, karena Allah. Berpakaian ikhlas. Ada hadis yang mengatakan jika kita berpuasa tapi kita tidak salat maka tidak diterima puasanya. Apakah ketika kewajiban dalam rukun Islam salah satu tidak dilakukan maka ibadah yang lain tidak diterima? Bagaimana status hadis di atas? Baik, itu jelas sekali. Jangankan salat kok, jangankan salat, bukan status salatnya, status puasanya. Jangankan masalah salat, masalah perilaku dinilai. Awas, hati-hati. Nabi pernah menyampaikan peringatan keras, hati-hati. Hadisnya bahkan hadis yang sangat luar biasa, mendekati hadis tingkat tinggi derajatnya. Maka siapapun orang-orang yang puasa, yatruku ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makan minumnya, tapi dia mohon maaf tidak terputus dengan qaulaz zur, kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan yang tercela, fala yahtaju lillahi ila siyamihi, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Bahasanya begitu. Kata Allah, saya nggak butuh, ngapain kamu puasa? Saya nggak butuh. Kau puasa aja nggak saya terima, ngapain kau puasa? Maaf, Allah tidak butuh pada puasanya, apalagi meninggalkan sholat.